Selamat datang di channel kami, tempat di mana setiap kisah memiliki makna, setiap perjuangan memberi pelajaran, dan setiap perjalanan menghadirkan inspirasi. Jangan lupa subscribe, dan mari kita mulai kisah hari ini. Arini adalah definisi wanita sukses yang mandiri dan disegani. Sebagai pemilik butik busana muslim terbesar, ia selalu tampil anggun dengan sepatu hak tinggi di kantornya yang mewah. Namun, segalanya hancur dalam sekejap pada suatu malam Selasa yang diguyur hujan deras. Sebuah truk mengalami remblong dan menghantam mobil Arini dengan sangat keras, menghancurkan dunianya dalam hitungan detik. 3 hari setelah kecelakaan, Arini terbangun di ruang ICU dengan tubuh penuh kabel. Dokter spesialis saraf dengan wajah serius menyampaikan berita yang menghancurkan jiwanya. Sumsum tulang belakangnya rusak permanen. Arini lumpuh total dari pinggang ke bawah. Dunia yang dulu dalam genggamannya kini terasa runtuh, menyisakan kegelapan yang pekat. Rumah mewahnya kini terasa seperti penjara. Arini harus bergantung sepenuhnya pada Mbok Nah untuk hal-hal sepele. Ia sering duduk berjam-jam di kursi roda, menatap kosong ke arah taman bunga yang dulu ia rawat. Rasa mandiri yang menjadi identitasnya hilang, digantikan perasaan tidak berdaya yang luar biasa. Ia mulai membenci cermin karena hanya melihat sosok wanita cacat yang menyedihkan. Bram, suaminya, mulai menunjukkan wajah aslinya. Ia yang dulu memuja kecantikan Arini kini merasa malu memiliki istri yang tak bisa lagi mendampinginya di acara bisnis. Bram sering pulang larut malam dan menatap Arini dengan pandangan penuh rasa jijik. Baginya, Arini bukan lagi aset yang bisa dipamerkan, melainkan beban visual yang menyiksa matanya. Puncaknya, Bram melempar amplop coklat berisi gugatan cerai ke pangkuan Arini. "Aku tidak sudi mengurus istri rongsokan," ucapnya tanpa belas kasihan. Bram pergi membawa sebagian besar aset Arini, meninggalkannya dalam kondisi lumpuh dan miskin secara finansial. Malam itu, Arini hanya bisa menangis dalam kesunyian, merasa benar-benar dibuang seperti barang rusak. Melihat Arini yang hampir kehilangan kewarasan, Mbok Nah menyarankan bantuan dari Yusuf, keponakannya yang baru pulang dari pesantren. Yusuf memiliki keahlian pijat saraf. Awalnya Arini menolak keras karena trauma pada laki-laki. Namun ia luluh saat tahu Yusuf melakukannya demi biaya pengobatan ibunya yang sakit. Arini memberikan izin dengan nada suara yang sangat lelah. Yusuf datang dengan sepeda tua yang berdecit. Ia mengenakan baju koko putih yang menguning dan sarung batik pudar. Sikapnya sangat sopan. Ia selalu menjaga pandangannya tetap ke arah lantai sebagai bentuk adab. Kehadirannya membawa aura ketenangan yang sangat menyejukkan. Sangat berbeda dengan kemewahan palsu yang dulu ditunjukkan oleh Bram. Terapi dimulai dengan doa yang lembut. Yusuf tidak menatap Arini dengan pandangan kasihan yang merendahkan, melainkan dengan ketulusan. Selama memijat, bibirnya terus bergerak melantunkan ayat-ayat suci. Ada rasa hangat yang aneh mulai menjalar di punggung Arini, bukan dari minyak urut, melainkan dari aura ketenangan pemuda santri itu. Minggu ketiga, sebuah kejutan terjadi. Saat Yusuf menekan titik saraf di kaki kanannya, Arini merasakan aliran listrik halus di ujung jempolnya. "Yusuf, tunggu, aku merasakan sesuatu," serunya dengan suara bergetar. Air mata haru pecah. Bagi Arini, getaran kecil itu lebih berharga daripada seluruh saldo ban yang hilang. Harapan yang sempat mati kini tumbuh kembali. Di bawah bimbingan Yusuf, Arini mulai belajar ikhlas. Ia meminta Mbok Nah mengambilkan mukenanya yang sudah lama berdebu. Meskipun harus beribadah di atas kursi roda, ia merasa jiwanya dibasuh. Ia mulai memaafkan masa lalunya, menyadari bahwa kelumpuhan ini adalah cara Tuhan membersihkan hatinya dari kesombongan masa lalu. Suatu pagi, Arini mencoba mendorong tubuhnya ke atas menggunakan pinggiran ranjang. Dengan tekad yang tajam dan doa di bibirnya, ia menarik nafas dalam. Perlahan, kakinya menumpu beban. Arini berdiri. Dunianya yang dulu sempit kini kembali terlihat luas dari ketinggian manusia normal. Ia menangis histeris sambil memeluk Mbok Nah, merayakan kelahiran keduanya. Kabar kesembuhan Arini sampai ke telinga Bram yang kini bangkrut karena judi. Ia datang bersimpuh, memohon maaf dengan air mata buaya. Namun Arini menatapnya dengan jijik.
Aku bukan lagi istri rongsokanmu, tegas Arini. Ia mengusir Bram dengan suara tajam, menunjukkan bahwa ia telah merdeka dari masa lalu yang kelam dan pengkhianatan kejam suaminya. Arini menawarkan cek kosong kepada Yusuf sebagai tanda terima kasih. Namun Yusuf menolaknya dengan halus. Ia membantu hanya karena amanah gurunya. Tergerak oleh ketulusan itu, Arini berkata, "Jika kamu menolak uangku, maukah kamu menjadi imam hidupku?" Yusuf terkejut, namun akhirnya tersenyum dan menerima lamaran itu demi memulai hijrah bersama menuju pribadi yang lebih baik. Pernikahan digelar sederhana di masjid desa. Arini berjalan dengan langkah mantap di samping Yusuf. Ia menyadari bahwa kaki yang berjalan adalah anugerah. Namun pasangan yang tulus mencintai karena Tuhan adalah mukjizat yang tak ternilai. Arini menemukan kebahagiaan sejati di balik kesederhanaan seorang santri yang telah menyelamatkan raga dan jiwanya. Setelah pernikahan mereka, Arini tidak lantas berpangku tangan. Dengan dukungan Yusuf yang memberikan nasihat spiritual dan manajemen yang jujur, Arini mulai merintis kembali butik busana muslimnya yang sempat terbengkalai. Yusuf membantu mengawasi pengiriman barang dengan jujur, sementara Arini kembali mendesain pakaian yang tidak hanya mewah, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai kesederhanaan. Butik itu kini bukan lagi sekadar tempat mencari keuntungan, melainkan ladang ibadah bagi mereka berdua, di mana para karyawan merasa dihargai dan suasana kerja dipenuhi dengan rasa kekeluargaan yang hangat. Janji Arini untuk membalas kebaikan Yusuf pun terwujud melalui baktinya kepada ibu mertuanya. Arini membawa ibu Yusuf ke rumah sakit terbaik untuk mendapatkan perawatan asma kronisnya. Setiap hari, Arini sendiri yang menyiapkan keperluan ibu mertuanya, menunjukkan bahwa ia telah berubah dari wanita pengusaha yang angkuh menjadi menantu yang penuh kasih sayang. Kebahagiaan terpancar di wajah Yusuf saat melihat istri yang dicintainya merawat ibunya dengan penuh ketulusan. Sebuah pemandangan yang jauh lebih indah daripada segala kekayaan yang pernah Arini miliki sebelumnya. Waktu berlalu, dan Arini kini telah benar-benar pulih secara total. Di suatu sore yang indah, ia berjalan tanpa alat bantu di taman rumahnya, bergandengan tangan dengan Yusuf. Taman yang dulu menjadi saksi bisu kesedihannya kini dipenuhi dengan bunga-bunga yang bermekaran, seolah merayakan kehidupan barunya. Arini menyadari bahwa setiap langkah yang ia ayunkan adalah bukti keajaiban doa dan kekuatan cinta yang tulus. Ia tidak lagi membenci cermin. Kini ia melihat sosok wanita yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan telah menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya dalam kesederhanaan iman bersama suaminya. Arini dan Yusuf sepakat untuk mengubah sebagian butik mereka menjadi sebuah yayasan kecil bagi warga desa yang mengalami keterbatasan fisik. Arini tidak ingin ada orang lain yang merasa putus asa seperti dirinya dulu saat divonis lumpuh. Yusuf dengan sabar memberikan motivasi spiritual kepada para penyandang disabilitas. Sementara Arini memberikan pelatihan menjahit dan desain baju secara gratis. Tempat itu kini menjadi pusat harapan baru di desa mereka, di mana aroma kain berkualitas berpadu dengan lantunan selawat yang menenangkan, menciptakan harmoni yang belum pernah dirasakan Arini di masa kejayaannya yang dulu penuh dengan persaingan tajam. Beberapa tahun kemudian, kebahagiaan mereka terasa lengkap dengan kehadiran seorang anak laki-laki kecil yang mereka beri nama Hafiz. Arini sering menggendong Hafiz sambil berjalan santai di pinggir sawah, sementara Yusuf memandu mereka dengan langkah tenangnya. Hafiz memiliki mata yang cerdas seperti Arini dan ketenangan batin seperti Yusuf. Arini teringat kembali pada masa-masa saat ia mengira hidupnya sudah berakhir di atas kursi roda. Kini, setiap langkah yang ia ambil di tanah yang lembab itu terasa seperti syukur yang tak putus-putus. Ia menyadari bahwa kelumpuhan masa lalunya adalah jalan terjal yang harus ia lalui untuk mencapai puncak kebahagiaan yang jauh lebih bermakna bersama keluarga kecilnya. Di suatu malam yang tenang, Arini berdiri di balkon rumahnya yang kini terasa lebih hangat dan penuh doa. Ia melihat ke kejauhan, ke arah jalan di mana dulu truk itu menghantam hidupnya. Tidak ada lagi rasa benci, tidak ada lagi rasa takut. Ia telah benar-benar berdamai dengan takdirnya. Yusuf datang dari belakang, menyampirkan selendang ke bahunya untuk melindunginya dari angin malam yang dingin. Mereka berdiri bersama dalam keheningan yang nyaman, menyadari bahwa harta yang sesungguhnya bukanlah butik yang megah atau aset yang berlimpah, melainkan ketulusan hati yang saling menjaga. Arini tersenyum pada bayangannya di kaca jendela,
Ia bukan lagi istri rongsokan, melainkan wanita yang utuh karena iman dan cinta. Yayasan yang didirikan Arini dan Yusuf kini telah berkembang pesat dan menjadi jantung kehidupan baru di desa mereka. Di sebuah aula yang luas dan terang, Arini duduk berdampingan dengan seorang gadis remaja yang juga menggunakan kursi roda, dengan penuh kesabaran mengajarinya cara menggambar pola busana yang indah. Yusuf berdiri di dekat jendela besar, mengamati interaksi itu dengan senyuman teduh yang tidak pernah pudar dari wajahnya. Ruangan itu dipenuhi dengan tawa para peserta pelatihan dan aroma kain berkualitas, menciptakan suasana yang sangat kontras dengan kesunyian yang dulu menyelimuti rumah Arini. Arini merasa hidupnya kini memiliki makna yang jauh lebih dalam daripada sekadar mengejar keuntungan materi. Ia telah menemukan panggilannya untuk menjadi pelita bagi mereka yang sedang berjuang melawan keterbatasan fisik dan keputusasaan. Sore itu, Arini dan Yusuf mengajak Hafiz berjalan-jalan ke tepi sawah yang menghijau di dekat rumah mereka. Hafiz yang lincah berlari laki kecil di antara pematang sawah, sementara Arini mengawasinya dengan pandangan penuh cinta dan syukur yang tak terhingga. Yusuf menggandeng tangan Arini dengan lembut, sesekali mengingatkan Hafiz untuk selalu berhati-hati dan bersyukur atas setiap langkah kaki yang bisa ia ayunkan di atas bumi. Arini tersenyum lebar, menyadari bahwa ia tidak hanya mewariskan bisnis butik atau harta kekayaan, tetapi juga nilai-nilai keimanan yang kuat kepada putranya. Di bawah langit senja yang berwarna jingga keemasan, mereka bertiga duduk bersama di sebuah gubuk kecil, menikmati keindahan alam ciptaan Tuhan dalam ketenangan batin yang sempurna dan rasa syukur yang mendalam. Malam harinya, saat Hafiz sudah tertidur lelap dalam buayan mimpinya, Arini dan Yusuf duduk di beranda rumah sambil menikmati teh hangat di bawah cahaya rembulan. Arini menyandarkan kepalanya di bahu Yusuf, menatap bintang-bintang yang bertaburan di langit malam dengan penuh kedamaian. Ia membisikkan betapa ia kini bersyukur atas setiap tetes air mata dan rasa sakit yang dulu pernah ia alami, karena tanpa luka itu, ia mungkin tidak akan pernah bertemu dengan Yusuf dan menemukan arti kebahagiaan yang sesungguhnya. Yusuf mengusap tangan Arini dengan penuh kasih, mengingatkannya bahwa setiap badai yang dikirimkan Tuhan bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk membersihkan jalan menuju pribadi yang lebih mulia. Di dalam kesunyian malam yang penuh doa itu, Arini merasa benar-benar utuh. Ia telah berdamai sepenuhnya dengan masa lalunya dan siap menyambut masa depan dengan iman yang tak tergoyahkan bersama imam pilihannya. Puncak dari perjuangan Arini dan Yusuf di yayasan mereka terwujud dalam sebuah acara peragaan busana yang luar biasa. Arini tidak menggunakan model profesional dari kota besar. Sebaliknya, ia melatih gadis-gadis difabel dari desanya untuk memperagakan busana muslim rancangannya. Aula yayasan yang terang benderang itu dipenuhi oleh para penonton yang tak henti-hentinya bertepuk tangan haru. Arini berdiri di pinggir panggung dengan senyum yang memancarkan kekuatan, melihat bagaimana busana-busananya mampu meningkatkan kepercayaan diri mereka yang pernah merasa terbuang seperti dirinya dulu. Yusuf berdiri di sampingnya, memberikan pandangan penuh bangga yang menguatkan hati Arini bahwa kesuksesan sejati adalah saat kita bisa mengangkat derajat sesama. Suatu akhir pekan, Yusuf mengajak Arini dan putra kecil mereka, Hafiz, untuk berkunjung ke pesantren tempat ia dulu menimba ilmu. Perjalanan itu membawa Arini ke lingkungan yang sangat tenang, di mana lantunan ayat suci terdengar dari setiap sudut bangunan kayu yang bersahaja. Arini yang dulu terbiasa dengan kemewahan hotel berbintang kini merasa sangat damai duduk di atas tikar pandan, menyantap hidangan sederhana bersama kiai sepuh yang dulu mengajari Yusuf. Di tempat itu, Arini menyadari bahwa akar ketenangan suaminya berasal dari kerendahan hati yang diajarkan di pesantren ini. Ia merasa sangat diterima, bukan sebagai pengusaha kaya, melainkan sebagai seorang istri dan ibu yang sedang mencari keberkahan hidup. Tahun-tahun berlalu, dan visi Arini untuk membantu sesama semakin meluas. Ia dan Yusuf kini berdiri di sebuah lahan luas di pinggir desa, mengamati para pekerja yang sedang meletakkan batu pertama untuk pembangunan gedung pusat rehabilitasi dan pelatihan kerja yang lebih besar. Sambil memegang cetak biru bangunan tersebut, Arini menyandarkan kepalanya di bahu Yusuf. Ia teringat kembali pada vonis lumpuh permanen yang dulu membuatnya ingin mengakhiri hidup. Siapa sangka, dari kelumpuhan itulah lahir sebuah misi besar yang kini menghidupi ratusan orang. Arini tersenyum lebar menatap masa depan, menyadari bahwa setiap langkah yang ia ambil sekarang bukan lagi tentang ambisi pribadi, melainkan tentang meninggalkan warisan kebaikan bagi generasi mendatang,
termasuk untuk putra mereka, Hafiz. Hari peresmian Gedung Pusat Rehabilitasi dan Pelatihan Kerja, Harapan Arini, akhirnya tiba. Gedung megah dengan arsitektur modern namun tetap memiliki sentuhan Islami itu berdiri kokoh di pinggir desa, menjadi simbol kemenangan atas keputusasaan. Arini berdiri di atas podium, memberikan pidato yang sangat mengharukan di hadapan ratusan warga, pejabat daerah, dan para penyandang disabilitas yang akan menjadi siswa di sana. Di sampingnya, Yusuf menatapnya dengan binar mata penuh kebanggaan yang tak terlukiskan. Saat Arini memotong pita merah dengan gunting emas, ia menitikan air mata syukur, mengingat kembali kursi roda yang dulu menjadi seluruh dunianya. Kini, tempat ini akan menjadi jembatan bagi ribuan orang lainnya untuk kembali berdiri, baik secara fisik maupun mental, membuktikan bahwa tidak ada vonis manusia yang bisa mengalahkan izin Tuhan. Hafiz kini telah tumbuh menjadi bocah laki-laki yang cerdas, lincah, dan memiliki empati yang sangat besar terhadap sesama. Di suatu sore yang tenang, ia terlihat duduk di lantai perpustakaan yayasan yang hangat, dikelilingi oleh teman-teman sebayanya yang merupakan anak-anak dari para peserta pelatihan di pusat rehabilitasi. Arini dan Yusuf memperhatikan dari kejauhan dengan perasaan haru bagaimana Hafiz dengan sangat sabar membacakan buku cerita tentang keajaiban doa kepada seorang teman kecilnya yang menggunakan kruk untuk berjalan. Arini menyadari bahwa pendidikan terbaik yang ia berikan kepada putranya bukan hanya melalui sekolah formal yang mahal, melainkan melalui ketulusan yang dipraktikkan langsung di lingkungan yayasan. Hafiz adalah perpanjangan tangan kebaikan mereka, sebuah generasi baru yang akan meneruskan perjuangan mereka dalam menebar manfaat. Matahari mulai terbenam di balik perbukitan hijau, menyisakan gradasi warna jingga dan ungu yang memukau di langit desa. Arini dan Yusuf berjalan perlahan menyusuri koridor terbuka di lantai atas gedung yayasan mereka, menikmati angin sore yang sejuk. Mereka berhenti sejenak di balkon, menatap pemandangan desa yang kini jauh lebih hidup dan produktif berkat keberadaan pusat pelatihan tersebut. Arini menggenggam tangan Yusuf dengan sangat erat, menyadari sepenuhnya bahwa takdir Tuhan memang tidak pernah salah alamat. Kecelakaan tragis di masa lalu itu bukanlah akhir dari segalanya, melainkan sebuah pintu gerbang menuju misi hidup yang jauh lebih mulia dan bermakna. Di bawah cahaya rembulan yang mulai muncul perlahan, mereka berdua bersiap untuk melaksanakan salat maghrib berjamaah, memohon agar kekuatan, keikhlasan, dan cinta mereka selalu dijaga oleh Sang Pemilik Semesta hingga akhir hayat memisahkan. Beberapa bulan setelah peresmian gedung rehabilitasi, salah satu lulusan terbaik yayasan, seorang pemuda yang kehilangan kakinya akibat kecelakaan kerja, berhasil membuka butik kecilnya sendiri di kota. Arini dan Yusuf datang berkunjung untuk memberikan ucapan selamat. Melihat pemuda itu berdiri dengan kaki palsu dan senyum penuh percaya diri saat melayani pelanggan, Arini teringat akan dirinya sendiri di masa lalu yang hampir menyerah. Ia menyadari bahwa misi mereka bukan hanya memberikan keterampilan menjahit, tapi benar-benar mengembalikan martabat dan harga diri manusia yang sempat hancur. Yusuf menggenggam tangan Arini dengan lembut, sebuah isyarat tanpa kata bahwa kebahagiaan sejati memang ditemukan saat kita menjadi jalan bagi kebahagiaan orang lain, sebuah siklus kebaikan yang takkan pernah putus. Di sore yang tenang, Arini mengajak Hafiz ke bengkel jahit yayasan yang sedang sibuk. Di sana, Arini memperlihatkan kepada putranya bagaimana selembar kain biasa bisa berubah menjadi gaun yang indah jika dikerjakan dengan hati yang tulus dan kesabaran. Ia berpesan kepada Hafiz bahwa kecantikan lahiriah dan kekayaan materi bisa pudar dalam sekejap, namun kebaikan yang kita tanam dalam hidup orang lain akan tetap abadi dan menjadi cahaya di kegelapan. Hafiz mendengarkan dengan saksama, tangannya yang kecil menyentuh gulungan kain sutra yang lembut. Yusuf mengamati momen indah antara ibu dan anak itu dari ambang pintu, merasa sangat bersyukur bahwa keluarga mereka dibangun di atas fondasi iman dan pengabdian yang kuat, sebuah warisan yang jauh lebih berharga daripada butik mewah manapun. Tahun-tahun terus berganti, dan yayasan Harapan Arini kini telah menjadi institusi yang diakui secara nasional sebagai pusat kemandirian bagi kaum difabel. Arini dan Yusuf duduk di sebuah bangku kayu di bawah pohon beringin yang rindang di tengah taman yayasan yang asri. Mereka melihat kerumunan orang yang sedang belajar, bekerja,
dan bercengkrama dengan penuh semangat di area tersebut. Arini menatap Yusuf dengan penuh cinta dan membisikkan bahwa kecelakaan yang dulu ia benci ternyata adalah hadiah terindah dari Tuhan karena telah membawanya pada kehidupan yang penuh makna ini. Yusuf tersenyum teduh, menyadari bahwa perjalanan mereka adalah bukti nyata bahwa di balik setiap kesulitan yang sangat berat, selalu ada kemudahan yang manis bagi mereka yang mau bersabar dan tetap percaya pada takdir Sang Pencipta. Tahun-tahun berlalu dengan cepat, dan kini Hafiz telah tumbuh menjadi seorang pemuda yang gagah dan penuh empati. Arini dan Yusuf berdiri di balkon gedung pusat rehabilitasi, mengamati Hafiz yang sedang memimpin sekelompok sukarelawan muda untuk membantu warga desa yang baru saja terkena musibah banjir. Arini melihat semangat Yusuf dalam diri putranya, cara Hafiz mendengarkan dengan tulus dan memberikan solusi tanpa sedikit pun rasa sombong. "Dia akan meneruskan perjuangan kita, Mas," bisik Arini sambil menyandarkan kepalanya di bahu Yusuf. Mereka menyadari bahwa warisan terbaik yang mereka berikan bukanlah harta benda, melainkan jiwa yang mau melayani sesama dengan penuh keikhlasan. Sebuah momen bersejarah bagi Yayasan Harapan Arini terjadi saat Arini diundang ke Istana Negara untuk menerima penghargaan sebagai tokoh kemanusiaan nasional. Di bawah lampu kristal yang megah dan di hadapan ratusan pasang mata, Arini berdiri dengan anggun di podium, mengenakan abaya sutra berwarna krem yang sangat elegan. Namun, saat ia menyampaikan pidato singkatnya tentang kekuatan iman dan kesabaran, matanya tidak mencari kamera atau sorak-sorai penonton, melainkan mencari sosok Yusuf yang duduk tenang di barisan depan. Saat mata mereka bertemu, Arini tersenyum lebar, menyadari bahwa semua penghargaan ini tidak akan berarti tanpa kehadiran imam yang telah menyelamatkan jiwanya dari kegelapan. Malam itu, setelah keramaian acara penghargaan mereda, Arini dan Yusuf kembali ke rumah sederhana mereka di desa. Mereka duduk di kursi kayu di beranda, menikmati aroma tanah setelah hujan yang selalu mengingatkan Arini pada awal perjalanannya. Arini menggenggam tangan Yusuf yang masih sekasar dulu, tanda kerja kerasnya untuk umat. "Terima kasih telah menemukanku saat aku merasa seperti rongsokan, Mas," ucap Arini lembut. Yusuf mencium kening istrinya dan mengingatkan bahwa Tuhan tidak pernah menciptakan sesuatu yang sia-sia. Di bawah langit malam yang penuh bintang, mereka merasa benar-benar utuh, menyadari bahwa cinta yang dibangun di atas pondasi takwa adalah kebahagiaan sejati yang akan dibawa hingga ke surga nanti. Yayasan Harapan Arini kini telah melahirkan ribuan alumni yang mandiri dan berdaya. Suatu pagi yang cerah, Arini dan Yusuf berjalan menyusuri aula pameran di mana karya seni dari anak-anak penyandang disabilitas dipajang dengan indah. Arini berhenti di depan sebuah lukisan pemandangan sawah yang dibuat oleh seorang anak tanpa tangan menggunakan kakinya. Pemandangan itu membawa Arini kembali ke masa-masa sulitnya dulu, mengingatkannya bahwa kekuatan sesungguhnya bukan ada pada fisik, melainkan pada tekad yang dibalut doa. Yusuf yang berdiri di sampingnya merangkul bahunya lembut, menyadari bahwa senyum Arini kini bukan lagi sekadar kebahagiaan karena bisa berjalan, tetapi kebahagiaan karena bisa melihat orang lain menemukan kembali harga diri mereka. Hafiz tumbuh menjadi sosok pria yang cerdas dan memiliki integritas tinggi, mewarisi ketegasan Arini dan kelembutan hati Yusuf. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Hafiz kembali ke desa dengan sebuah visi besar, membangun rumah sakit khusus rehabilitasi saraf yang paling modern dan gratis bagi warga miskin. Di hari peletakan batu pertama gedung tersebut, Arini dan Yusuf berdiri dengan air mata haru. Arini melihat putranya berpidato dengan penuh semangat, menyadari bahwa misi yang mereka mulai dengan sebuah kursi roda dan sepeda tua kini telah berubah menjadi gerakan kemanusiaan yang akan terus hidup melampaui usia mereka. Ini adalah bukti bahwa cinta yang tulus akan selalu melahirkan kebaikan yang berkelanjutan. Waktu pun berlalu, dan Arini serta Yusuf menikmati masa tua mereka dalam kesederhanaan yang penuh berkah. Mereka sering duduk bersama di taman yayasan yang kini rimbun dengan pepohonan,
dikelilingi oleh cucu-cucu yang senang mendengarkan kisah tentang keajaiban doa. Di suatu senja yang tenang, Arini menatap Yusuf yang masih setia di sampingnya, menyadari bahwa setiap kerutan di wajah suaminya adalah saksi bisu perjalanan hijrah mereka. Ia menutup matanya sejenak, bersyukur atas kecelakaan yang dulu sempat ia benci, karena tanpanya ia mungkin tidak akan pernah menemukan jalan pulang menuju Tuhan dan cinta sejati. Hidupnya kini benar-benar utuh, bukan karena harta, tetapi karena kedamaian batin yang telah ia temukan bersama sang imam pilihannya. Yayasan Harapan Arini merayakan hari jadinya yang ke-25 dengan sebuah festival seni yang meriah namun tetap khusyuk. Arini, yang kini telah melewati masa mudanya dengan penuh keberkahan, duduk di kursi kehormatan di samping Yusuf. Mereka melihat barisan alumni yang kini telah menjadi pengusaha, penjahit profesional, dan instruktur rehabilitasi yang sukses. Arini menitikan air mata haru saat seorang mantan narapidana yang dulu ia latih kini berdiri di panggung sebagai donatur utama untuk beasiswa anak-anak yatim. Keberhasilan yayasan ini bukan lagi tentang angka di atas kertas, melainkan tentang rantai kebaikan yang tidak putus-putus, menyebar dari satu hati ke hati lainnya. Yusuf menggenggam jemari Arini, mengingatkannya bahwa benih yang mereka tanam dengan air mata kelumpuhan dulu, kini telah menjadi hutan yang menaungi ribuan nyawa. Di lokasi di mana dulu kecelakaan maut itu terjadi, kini berdiri sebuah musola kecil yang indah dan taman peristirahatan bagi para pengemudi truk yang kelelahan. Arini dan Yusuf sering berkunjung ke sana untuk sekadar membagikan minuman gratis dan nasi bungkus kepada para supir. Bagi Arini, tempat yang dulu ia anggap sebagai kuburan masa depannya, kini telah berubah menjadi gerbang keselamatannya. Ia menyadari bahwa jika malam Selasa yang hujan itu tidak pernah ada, ia mungkin masih menjadi wanita sombong yang buta akan penderitaan sesama. Di depan musola itu, Arini bersujud syukur di atas tanah yang dulu bersimbah darahnya, merasa bahwa Tuhan telah mengganti setiap inci rasa sakitnya dengan berhektar-hektar kedamaian batin yang tak ternilai harganya. Malam kian larut, Arini dan Yusuf duduk di perpustakaan rumah mereka yang penuh dengan buku-buku agama dan jurnal-jurnal kemanusiaan. Hafiz datang membawa sebuah piagam baru yang menyatakan bahwa rumah sakit rehabilitasi saraf yang ia bangun telah resmi beroperasi penuh dan berhasil menyelamatkan nyawa seorang ibu dari pelosok desa. Arini menatap wajah putranya yang bercahaya, menyadari bahwa ia telah berhasil mewariskan hal terpenting, keberanian untuk mencintai tanpa syarat. Ia mengambil sebuah buku catatan lama miliknya, yang berisi desain busana pertamanya setelah sembuh, dan memberikannya kepada cucu perempuannya yang paling kecil. Arini tersenyum, menyadari bahwa meskipun raganya suatu saat akan kembali ke tanah, cinta dan iman yang ia bangun bersama Yusuf akan terus berjalan di atas kaki-kaki generasi berikutnya, melintasi waktu menuju keabadian. Hari itu adalah hari yang sangat bersejarah bagi Yayasan Harapan Arini. Mereka baru saja meresmikan cabang ke-50 di sebuah desa terpencil yang jauh dari hiruk-pikuk kota, sebuah wilayah yang sangat membutuhkan akses rehabilitasi. Arini, didampingi Yusuf, berdiri di depan sebuah bangunan sederhana namun kokoh yang akan menjadi tempat pelatihan bagi warga difabel setempat. Ia melihat wajah-wajah penuh harapan yang dulu pernah ia miliki saat pertama kali bertemu Yusuf di teras rumahnya. Yusuf menggenggam tangannya dengan erat, mengingatkan bahwa setiap langkah kecil yang mereka ambil puluhan tahun lalu dengan segala tetes air mata, kini telah menjadi jembatan bagi ribuan orang untuk menemukan martabat dan semangat hidup mereka kembali. Di sore hari yang tenang, Arini dan Yusuf mengunjungi musola kecil yang mereka bangun tepat di lokasi kecelakaan tragis masa lalu itu. Mereka melaksanakan salat sunnah berjamaah di dalam ruangan yang sejuk dan harum kayu cendana yang menenangkan. Setelah salam, Arini menatap ke arah luar jendela, ke arah jalanan yang kini tidak lagi terlihat menakutkan atau membawa trauma baginya. Ia berbisik kepada Yusuf betapa ia sangat bersyukur bahwa Tuhan memilih jalan yang terjal dan menyakitkan ini untuknya, karena tanpa tragedi itu, ia mungkin tidak akan pernah merasakan nikmatnya sujud dengan hati yang benar-benar tunduk dan tulus. Yusuf mengusap pundaknya dengan penuh kasih, meyakinkan bahwa setiap luka masa lalunya kini telah berubah menjadi cahaya yang menerangi jalan banyak orang menuju kebaikan. Waktu seolah berhenti sejenak saat Arini melihat cucu perempuannya yang masih kecil, Laila,
duduk di lantai perpustakaan rumah sambil memegang buku desain lama miliknya. Laila dengan lincah menggoreskan pensil, mencoba meniru pola baju yang pernah digambar Arini saat pertama kali ia bisa berdiri dan berjalan kembali setelah kelumpuhan. Arini mendekat dan membelai rambut cucunya dengan penuh kasih sayang, menyadari bahwa semangat perjuangan, kreativitas, dan cinta kasih ini telah mengalir deras ke generasi berikutnya secara alami. Yusuf berdiri di ambang pintu, menatap pemandangan indah itu dengan mata yang berkaca-kaca, menyadari bahwa meskipun fisik mereka suatu saat akan menua, kebaikan dan iman yang mereka rintis bersama akan terus hidup selamanya dalam diri keturunan mereka yang penuh dengan keberkahan. Bertahun-tahun kemudian, gaung Yayasan Harapan Arini tidak hanya terdengar di pelosok negeri, tetapi juga di kancah internasional. Arini diundang menjadi pembicara utama dalam konferensi kemanusiaan global untuk berbagi kisah transformasinya. Di atas panggung megah itu, Arini berdiri dengan keanggunan yang bersahaja, menceritakan bagaimana kelumpuhan fisiknya justru menjadi pembuka jalan bagi kemerdekaan jiwanya. Ia menekankan bahwa teknologi medis memang penting, namun kekuatan cinta dan ketulusan spiritual adalah obat yang tak tertandingi. Yusuf, yang kini memiliki tatapan seteduh dulu, duduk di barisan terdepan. Air mata bangga mengalir di pipinya melihat wanita yang dulu ia temukan dalam kegelapan kini telah menjadi mercusuar harapan bagi jutaan orang di seluruh dunia. Di hari tua mereka, Arini dan Yusuf sering menghabiskan waktu di teras rumah yang kini dipenuhi oleh tanaman merambat dan bunga melati yang harum. Mereka duduk di kursi kayu panjang, saling menggenggam tangan sambil memperhatikan Hafiz dan Laila yang sedang merencanakan proyek baru untuk yayasan di taman. Tidak ada lagi rasa penyesalan akan masa lalu. Yang ada hanyalah kedamaian yang mendalam. Arini menyadari bahwa setiap langkah yang ia ambil, sejak pertama kali ia berdiri kembali di samping ranjangnya dulu, telah dituntun oleh tangan Tuhan yang penuh kasih. Ia tersenyum pada Yusuf, menyadari bahwa cinta mereka bukan hanya sekadar asmara, melainkan sebuah ibadah panjang yang akan terus berlanjut hingga ke surga. Senja itu, langit berwarna ungu keemasan, seolah memberikan restu pada perjalanan panjang dua jiwa yang telah berhasil mengubah musibah menjadi berkah abadi. Di suatu pagi yang cerah, di bawah naungan pohon beringin yang menjadi saksi bisu perjalanan mereka, Arini dan Yusuf mengumpulkan Hafiz dan Laila. Dengan senyum penuh keikhlasan, Arini menyerahkan sebuah kunci simbolis, kunci ke gedung utama yayasan, kepada putranya. Ini bukan sekadar penyerahan aset, melainkan penyerahan amanah untuk terus menjaga api harapan bagi mereka yang terpinggirkan. Yusuf mengangguk mantap, meyakinkan anak-anaknya bahwa selama mereka berpegang pada iman dan ketulusan, jalan akan selalu terbuka. Arini merasa bebannya kini telah ringan, melihat generasi penerusnya siap melangkah lebih jauh dari apa yang pernah ia bayangkan di atas kursi roda dulu. Bertahun-tahun kemudian, di senja yang paling damai, Arini dan Yusuf duduk berdampingan di sebuah bangku taman yang menghadap ke arah gedung pusat rehabilitasi. Tubuh mereka mungkin sudah renta, namun genggaman tangan mereka tetap seerat saat pertama kali mereka memutuskan untuk melangkah bersama. Mereka melihat anak-anak dari panti asuhan yayasan berlarian riang di kejauhan. Tawa mereka menjadi melodi penutup yang indah bagi kisah panjang ini. Arini menyandarkan kepalanya di bahu Yusuf, berbisik bahwa setiap detik rasa sakit di masa lalu telah terbayar dengan ribuan senyum yang mereka ciptakan. Di bawah langit yang perlahan menggelap, mereka memejamkan mata dalam sujud syukur batin, menyadari bahwa misi mereka telah tuntas dan cinta mereka akan abadi dalam jejak kebaikan yang mereka tinggalkan. Di suatu pagi yang tenang, Arini dan Yusuf berjalan perlahan menyusuri lorong galeri di gedung pusat yayasan. Di sepanjang dinding, terpajang foto-foto yang merekam perjalanan panjang mereka, mulai dari foto Arini yang terduduk lesu di kursi roda, hingga foto Yusuf dengan sepeda tuanya yang kini dipajang sebagai artefak sejarah. Arini berhenti sejenak, menyentuh bingkai foto sepeda tua itu dengan jemari yang penuh rasa syukur. Ia teringat bagaimana derit rantai sepeda itu dulu adalah suara harapan yang paling ia nantikan setiap sore. Yusuf berdiri di sampingnya, memberikan senyum teduh yang tak pernah berubah selama puluhan tahun, menyadari bahwa benda-benda sederhana itulah yang menjadi benih dari ribuan kehidupan yang telah mereka selamatkan. Mereka berdiri di sana dalam keheningan yang penuh hormat, menyadari bahwa setiap luka di masa lalu telah diubah oleh Tuhan menjadi warisan yang tak ternilai harganya bagi dunia.
Malam telah jatuh dengan sempurna, membawa selimut bintang yang bertaburan di atas langit desa. Arini dan Yusuf duduk berdampingan di bangku kayu favorit mereka di bawah pohon beringin tua yang kini telah tumbuh sangat rimbun. Arini menyandarkan kepalanya di bahu Yusuf, merasakan ketenangan batin yang belum pernah ia bayangkan saat ia masih menjadi pengusaha angku dulu. Ia memejamkan mata, mendengarkan suara alam dan bisikan doa yang selalu mengalir dari bibir suaminya. Tidak ada lagi rasa takut akan masa depan atau penyesalan akan masa lalu yang kelam. Mereka menyadari bahwa perjalanan hijrah mereka telah sampai pada titik di mana cinta manusia dan cinta kepada Sang Pencipta telah menyatu dalam harmoni yang indah. Di bawah cahaya rembulan yang keperakan, mereka memegang erat janji untuk terus bersama hingga maut memisahkan, yakin bahwa jejak kebaikan yang mereka tinggalkan akan terus bersinar seperti bintang-bintang di langit, menuntun jiwa-jiwa lain menuju jalan pulang yang penuh keberkahan.